materi kita hari ini, bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Coba kita amati gambar tersebut. Informasi apa yang kalian peroleh saat mengamati gambar? Ya, tentu seorang siswa menaati aturan dengan menyeberang jalan di zebra cross. Sudahkah kalian melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Ayo, coba dijawab dengan jujur. Apakah kalian kalau misalkan di jalan raya asal menyeberang, tidak di trotoar atau bagaimana? Nah, apakah ada hubungan melaksanakan peraturan berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan? Ya, tentu ada hubungannya. Karena peraturan lalu lintas berhubungan dengan perundang-undangan untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Nah, mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Ayo, siapa yang tahu? Nah, hukum itu untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban, keamanan dalam lingkungan masyarakat. Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadangkala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut norma. Apa pengertian dari norma? Nah, ini sudah kita pelajari materi pelajaran di kelas 7. Untuk mengingat kembali pemahaman tentang macam-macam norma, nah nanti kamu kerjakanlah ini di buku tulis kamu ya, supaya bisa mengingat kembali yaitu macam-macam norma. Nah, yang pertama, kita masuk ke pengertian perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah dilandasi pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya harus saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur harus dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A yang tadi, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tidak diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat secara formal. Ya, tentu kalian sudah mengetahui bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kita. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Jadi sampai di sini materi kita.